Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Anak-anak Ustaz, Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, subtema 1. Nah, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran 2 dan ketiga. Silakan anak-anak Ustadz persiapkan semua buku dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Barakallahu fikum. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah, yaitu yang pertama, memahami tanda tempo dan tinggi rendahnya nada, mengetahui hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar, menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar, mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, dan mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat berdasarkan teks yang ada pada buku nanti, yaitu secara visual. Ya, disimak nanti. Jika ada beberapa materi yang kurang, silakan dilihat pada buku masing-masing ya, karena ini hanya ringkasan materi yang usah ambil dari buku kalian. Ya, hal-hal yang penting silakan dicatat di buku tulis. Ya, barakallahu fikum. Tahukah antum tinggi rendah nada? Ya, 1. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Kedua, birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Dan yang ketiga, tanda 2 yang ada garis di atasnya menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Jadi adapun pembelajaran ini hanya sekedar untuk pengetahuan saja, tidak perlu didalami lebih jauh. Jadi kalaupun ada muncul soal, hanya soal-soal sederhana saja ya, untuk berkaitan. Pokoknya intinya pembelajaran yang sifatnya nyanyi atau mengetahui tentang lagu atau alat musik itu hanya sekilas info saja untuk antum, bukan untuk kita pelajari sepenuhnya atau kita akan ingin menjadi seorang hal-hal yang seperti itu ya. Allahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Nah, energi alternatif berikutnya yang akan kita bahas yaitu energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Ya, menurut antum apa aja sih fungsi air? Atau ada yang nggak tahu apa fungsi air? Kalau ada yang nggak tahu fungsi air, ini keterlaluan ya. Di rumah kita itu banyak itu air. Untuk mandi, gosok gigi, cuci piring, cuci baju, untuk minum, apalagi cuci motor, cuci mobil, ya, nyiram tanaman banyak, masya Allah. Untuk minum terutama, kita kalau makan nggak minum gimana? Bisa terselak kita, sendak, repot. Kalau nggak mandi bagaimana? Bau badan kita. Kalau nggak dicuci baju bagaimana? Kotor, bau baju kita. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kalau berikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Nah, itu nikmat air.
Maka kita harus hemat dalam menggunakan air ya. Jangan boros seperti itu. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, walaupun kita tadi menyinggung sedikit energi alternatif, nah, pembahasan sebenarnya adalah tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban. Ya, lihat gambar samping. Hak setiap orang adalah mendapatkan air bersih. Betul ya? Setiap masyarakat itu dia punya hak untuk mendapatkan air bersih. Dan masyarakat juga mempunyai kewajiban. Ya, hak dia mendapatkan air bersih, dia juga mempunyai kewajiban. Seperti 1, membersihkan sungai. Ya, menjaga lingkungan itu agar tetap bersih. Sungai itu harus kita jaga dengan baik. Kalau ada sungai atau mata air atau sumur, jangan buang sampah sembarangan pada sumur atau danau. Kalau kita menggunakan danau, ada berapa danau di Batam? Ada dam Duri Angkang, ada yang dekat dam yang ada dekat Muka Kuning itu. Nah, jangan buang kotoran ke sana, jangan buang limbah ke sana. Kita harus jaga itu. Kenapa? Itu sumber air kita, jadi kita harus jaga dengan baik. Kemudian agar air tetap hemat, tutup keran jika air bak telah penuh, ya, agar tidak terbuang sia-sia. Ya, jangan cuci piring lagi sabunin lagi sabun. Nah, kerannya juga dimatikan seperti itu. Itu cara menghemat air. Ya, seperti itu. Nah, tadi kita menyinggung sedikit tentang air ya. Nah, kali ini kita akan yang berbicara tentang angin. Angin itu termasuk energi alternatif. Ya. Menurut antum sebuah energi apa yang dapat membuat kincir angin bergerak? Ya, benar sekali. Sudah ada di situ jawabannya. Tinggal dibaca atau tinggal dengar ya. Yang membuat kincir angin dapat bergerak adalah energi angin tentunya. Namanya kincir angin. Ya kan? Tentu bergerak dengan angin. Nah, tahukah kamu siapa yang menciptakan angin? Ya? Tahu? Atau ada yang nggak tahu siapa yang menciptakan angin? Ya, ada lagi jawabannya. Masya Allah, benar. Ya, hanya Allah yang menciptakan angin. Manusia, makhluk, malaikat, apapun makhluk yang ada di muka bumi ini, di langit ataupun di bumi, tidak ada yang mampu menciptakan angin. Hanya Allah semata yang mampu menciptakan angin. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan angin. Hanya Allah semata. Maka kita juga bersyukur kepada Allah adanya angin. Di rumah kalau nggak ada angin bagaimana? Panas. Dengan ada kipas angin, adanya angin, sehingga udara menjadi sejuk. Atau ada yang menggunakan AC, dingin, sejuk, tidur enak. Di gelas nggak ada kipas angin, panas. Kita bersyukur kepada Allah adanya angin. Alhamdulillah. Kincir angin dapat digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi. Ya, kincir angin itu bisa dipakai untuk menumbuk padi. Coba lihat gambar di samping. Itu tuh contoh alatnya, cuma hanya bentuk skema saja, rangkaian dari alat itu. Ya, pada gambar samping merupakan skema pada kincir angin untuk menumbuk padi atau gandum. Lihat, ketika baling-baling itu ditiup angin, semakin kencang anginnya itu baling-baling akan semakin kencang berputar. Maka dia akan mengalirkan tenaga ke bagian bawah. Nah, lihat di samping kiri kanan itu ada alat perontok padi. Nah, seperti itu fungsinya kincir untuk menumbuk padi. Barakallahu fikum. Selain untuk menumbuk padi atau gandum, kincir angin juga bisa digunakan untuk memompa air loh. Masa sih Ustaz? Iya benar. Nah, coba antum perhatikan maksudnya gambar samping itu. Nah, gambar samping itu kan ada kincir, dia digerakkan oleh angin. Kemudian ada alat yang karena angin tadi bergerak, dia akan memompa menggunakan pompa tadi akan bergerak karena angin. Ya, ketika pompa itu bergerak menghasilkan tenaga, maka dia akan memompa air yang ada di dalam sumur hingga keluar. Seperti itu. Jadi bisa dialirkan untuk ke sawah-sawah atau untuk kebutuhan sehari-hari bisa. Lihat gambarnya kan.
kincir anginnya terletak di tengah-tengah sawah gitu. Seperti itulah fungsi dari kincir angin. Baik. Nah, setelah materi singkat tadi, tugasnya pun ada seperti biasa, menulis. Ya, Ustaz lebih senang kalian tuh menulis ya. Biar berasa di sekolah. Kalau cuma ngetik-ngetik di HP terus gampang lah. Mudah itu. Nah, tugasnya ini. Apa itu hak? Nah, pengertian dari hak itu apa? Kemudian contoh hak itu apa? Contoh yang bukan hak itu apa? Membuat seperti yang ada di video ini. Kemudian apa itu kewajiban? Nah, pengertian kewajiban itu apa? Tulis. Terus contoh kewajiban itu apa dan yang bukan kewajiban itu apa? Nah, silakan ditulis di buku tulis, difoto dan diupload di Google Classroom. Ya. Ojo lali yo. Tugasnya ya. Alhamdulillah, demikianlah materi singkat untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anak semuanya. Semangatlah dalam belajar, jadilah anak yang baik, yang membanggakan kedua orang tua. Hormati gurumu dan taati kedua orang tuamu. Ya, salah satu hal yang membuat seseorang mudah masuk surga adalah dengan menaati kedua orang tuanya. Ya, kita tutup pembelajaran kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita hari ini dalam melakukan pembelajaran. Ya, hal-hal yang penting, istilah-istilah penting jangan lupa dicatat di buku tulis karena terkadang muncul di soal-soal, baik soal PH atau latihan. Ya, semoga materi pada hari ini memberikan manfaat untuk antum semuanya, menambah wawasan dan menambah ilmu. Tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi ini. Semoga Allah segera mengangkat virus corona ini dari negeri kita dan di dunia ini pada umumnya. Dan senantiasa jadilah anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa sholat, jangan lupa berzikir kepada Allah, jangan lupa murojaah, dan jangan lupa nambah hafalannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.